Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang extrusion. Saya sendiri masih Milano Manasena, NIM 14121000031, Teknik Industri Sore. Definisi extrusion. Ekstrusi atau extrusion adalah proses yang digunakan untuk membuat objek dengan profil penampang tetap dengan mendorong material melalui die dari penampang yang diinginkan. Dua keunggulan utamanya dibandingkan proses manufaktur yang lainnya adalah kemampuannya untuk membuat penampang sangat kompleks dan untuk mengerjakan material yang rapuh karena material hanya mengalami tekan dan geser. Ini juga menciptakan permukaan akhir yang sangat baik, memberikan kebebasan bentuk yang cukup besar dalam proses desain. Ekstrusi atau extrusion mungkin kontinu, secara teoritis menghasilkan bahan yang panjangnya tidak terbatas, atau semi kontinu menghasilkan banyak potongan. Itu bisa dilakukan dengan bahan panas atau dingin. Bahan yang umum diekstrusi termasuk logam, polimer, keramik, beton, tanah liat, pemodelan, dan bahan makanan. Di sini kita bisa lihat gambar dan keterangan bagian-bagian mesin extrusion. Selanjutnya, keterangan dan kegunaan bagian-bagian pada mesin extrusion. Yang pertama yakni hopper. Hopper berfungsi untuk memasukkan bahan biji atau pelet plastik melalui lubang yang nantinya mengalir dalam dinding-dinding extruder. Yang kedua yakni screw. Screw adalah jantungnya extruder. Screw mengalirkan polimer yang telah meleleh ke kepala die setelah mengalami proses percampuran dan homogenisasi pada lelehan polimer tersebut. Yang ketiga yakni kepala mixing. Kepala mixing, daerah metering pada screw standar tidak mempunyai percampuran yang baik. Aliran lapisan-lapisan halus plastik berjalan secara tetap dalam skru, sehingga jika ada lapisan yang tidak sama, tidak akan bercampur dengan baik. Kepala mixer dibuat pada skru agar dapat mencampur antara lapisan tersebut sehingga lebih merata dan homogen. Yang keempat, die. Variasi tipe die digunakan untuk proses bahan PVC atau PP or PE. Ini bisa berbentuk flat atau model lingkaran. Yang selanjutnya yakni prinsip kerja mesin extrusion. Yang pertama adalah bahan mentah dimasukkan ke dalam hopper. Yang kedua, ulir akan membawa bahan tersebut sepanjang barel. Selanjutnya di ujung barel bahan akan memenuhi barel dan ruangan di antara barel dan ulir akan terkompres. Lalu ketika bahan melewati barel, ulir akan mengadoni bahan sehingga menjadi massa yang semi padat dan plastik. Selanjutnya jika bahan dipanaskan lebih dari 100 derajat Celcius, maka prosesnya disebut pemasakan ekstrusi. Lalu pemanasan menyebabkan terjadinya kenaikan suhu dengan cepat. Jadi ketika bahan pangan dilewatkan ke bagian barel yang mempunyai pengaliran lebih kecil, maka tekanannya akan meningkat. Dan yang terakhir, ketika bahan keluar dari die dengan pengaruh tekanan, maka terjadi pengembangan ukuran dan pendinginan karena airnya telah keluar dalam bentuk uap air. Di sini kelebihan dan kekurangan extrusion dijelaskan. Yang ini keuntungan dari ekstrusi adalah biaya rendah perbagian, fleksibilitas operasi. Yang ketiga dalam ekstrusi panas, perubahan pasca eksekusi mudah karena produk masih dalam kondisi panas. Dan yang lainnya operasi terus-menerus, volume produksi tinggi, banyak jenis bahan baku yang digunakan, percampuran yang baik, permukaan akhir yang diperoleh bagus, sifat mekanik yang baik diperoleh dalam ekstrusi dingin. Dan yang terakhir ini adalah kekurangan ekstrusi. Yang pertama yakni variasi dalam ukuran produk. Yang kedua keterbatasan produk karena hanya satu jenis penampang yang dapat diperoleh dalam satu waktu. Yang ketiga yakni pengaturan biaya awal yang sangat tinggi. Di sini kita bisa lihat contohnya untuk hasil barang produk jadi dari sistem kerja extrusion. Bahan pangan
Ada snack, kerupuk, sereal, permen, pasta, daging tiruan, beras tiruan, dan pet food. Ada juga aluminium atau PVC. Kita bisa memvariasikannya dalam bentuk yang sesuka hati. Macam-macam cacat produksi, yakni center brush. Center brush merupakan retakan yang terjadi di bagian dalam sepanjang garis tengah benda kerja. Cacat ini disebabkan oleh tegangan tarik selama proses instruksi. Kondisi lain yang menyebabkan center brush yakni sudut die yang besar, perbandingan ekstrusi yang rendah, dan bahan baku yang kurang sempurna. Yang kedua ada piping. Piping adalah cacat yang terjadi pada proses direct extrusion. Cacat ini berupa lubang pada akhir benda kerja. Nama lain dari cacat ini yakni tailpipe dan fishtailing. Yang ketiga yakni surface cracking. Surface cracking terjadi karena suhu benda kerja yang tinggi sehingga menciptakan retakan pada permukaan benda kerja. Faktor yang mempengaruhi cacat ini yakni kecepatan ekstrusi yang terlalu tinggi dan gesekan yang terlalu besar. Pada ekstrusi panas, pendingin permukaan benda kerja yang kurang juga menyebabkan retak permukaan. Dan yang terakhir yakni cara menangani atau menanggulangi cacat pada produk extraction. Yang pertama yakni pemeriksaan sebelum melakukan proses produksi. Yang kedua, inspeksi saat proses produksi sedang berlangsung. Yang ketiga yakni tes produk usai proses produksi. Sekian presentasi tentang ekstrusi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.